Oke, jumpa lagi di channel YouTube gue. Cuman kali ini judulnya judul baru. Kalau kemarin YouTube gue itu judulnya Konak, Komunikasi Bapak Anak. Ini channel barunya judulnya Konti, Komunikasi dengan Istri. Jadi kita akan berbicara, tanya jawab, sharing tentang hubungan kita berdua ya. Ya. Saling tahu satu sama lain gimana sih setelah sekian lama menikah. Ya nggak sekian lama sih ya, cukup lama lah ya, tapi lama lah. Sama pacaran. Terus pacaran mah lama, dari 2012 8 tahun. 4 tahun. Oke, jadi mungkin ada yang mau kamu tanya-tanya ke aku. Ya, aku udah ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya aku juga belum tahu pertanyaannya apa. Aku iseng aja cari di Google. Karena di mana-mana semuanya paling canggih adalah Bang Google. Ya. Ya. Mulai itu nih. Oke. Pertanyaan pertama ya. Kapan pertama kali kamu menyadari ingin bersama aku? Kapan menyadari? Mungkin pas setelah aku pulang dari Bandung pertama kali nyamperin kamu tuh kayaknya. Itu kan aku nyamperin kamu dan itu bener-bener yang ada momen yang aku spend sama kamu tuh waktu tuh ngobrol-ngobrol lah, jalanan, nonton lah gitu kan. Karena kan yang sebelumnya kan ada teman kita, terus cuman by Twitter kalau nggak salah di awal ya, sempat BBM cuma terkadang suka komen-komenan di Twitter juga. Ya. Iya kayaknya pertama kali aku ke Bandung, abis itu pas pulang tuh kayak mulai kayak kepikiran mula gitu, pikiran kayak telepon segala macam gitu. Akhirnya sempat ketemu lagi beberapa kali di Jakarta, kayak lebih meyakinkan lagi, kayak yakin nih kayak ini gitu. Jadi awalnya di Bandung. Bandung Lautan Asmara. Bukan. Kok serem banget sih? Bukan. Kalau itu mah film bokep yang zaman dulu itu yang sempat hits. Iya benar. Iya, salah. Oke. Kalau kamu dong, sekarang kan cewek kan di mana-mana pasti kan biasanya kan yang lebih jual mahal pengen dikejar lah ya. Jadi pasti kan kamu awal kayak si jaim-jaim gitu. Nah, jadi akhirnya kamu kayak agak mulai luluh dan kayaknya gue pengen ini sama Thomas, nah itu pas kapan? Atau kayak ngarep ditembak lah kalau cewek kan, ngarep nih gue pengen jadi miliknya. Asik. Bisa aja. Sebenarnya kalau aku kan bukan tipe orang yang kegeeran gitu. Jadi dari awal tuh nggak mau kegeeran dulu gitu kan. Terus pengen bener-bener yakin sama kamu gitu. Yakin, bukan yakin nikah ya, yakin sama kamu. Itu pas udah pacaran sih. Pas awal-awal pacaran tuh masih kayak, oh berarti kamu pacaran sama aku awalnya itu hanya coba-coba. Wah, ternyata baru tahu saya kemarin dijadiin buat coba-coba ternyata pas pacaran. Enggak dong, enggak gitu. Maksudnya kan yakin yang bener-bener. Oh iya. Aku ngerasa nyaman, aku ngerasa ya orang kita belum pacaran ya gimana cara orang kita deket cuma sebulan doang tahu. Iya, sebulan ya. Iya. Oke, mumpung perjalanan masih panjang di tol tapi tetap aja macet. Jadi tol di Jakarta itu hampir nggak ada gunanya, bukan freeway, cuman never free on the way. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya adalah hal apa yang pernah kamu lukakan? Artikulasi dong, yang jelas kalau ngomong. Ini aja deh. Kenangan seperti apa yang paling menyenangkan dalam hidup kamu? Pengalaman yang paling menyenangkan, bisa ketemu banyak orang dengan beragam sifat dan sikapnya, baik buruknya. Cuman kalau buat aku itu kayak itu seru aja gitu, kayak berbagai macam jenis karakter orang. Dan aku termasuk beruntung bisa ketemu banyak karakter orang di beberapa negara yang berbeda gitu, karena aku pernah tinggal di beberapa negara untuk ilmu. Jadi kayak menarik aja, karena pada dasarnya aku suka ketemu orang dan suka jalan-jalan, dan alhamdulillah sih kayak termasuk beruntung itu bisa tercapai gitu. Jadi ya itu ketemu orang banyak di tempat yang berbeda-beda sih, itu salah satu pengalaman aku yang paling seru dan
memorable banget kali ya. Itu sih, itu kalau secara global ya. Secara spontan tadi ditanya gitu, itu jawabannya. Cuman setelah hidup 42 tahun, belum 42 tahun, sebentar lagi ya 40 tahun ya. Berapa hari lagi? Beberapa hari lagi, pengalaman yang lebih spesifiknya adalah bisa bertemu dengan kamu dan menjalin hubungan dengan kamu dan bisa berkeluarga, punya anak dari kamu. Dan aku ngerasa itu membuat hidup aku lebih lengkap dan kayak karir juga semakin membaik. Jadi yang orang bilang kalau istri dan anak bawa rezeki, aku juga ngerasa seperti itu. Apalagi pas Desember lahir tuh tiba-tiba kan kita sempat bingungan kayak, oh ini gimana ya, kita buat lahiran bro, tiba-tiba pas kita tahu kamu positif, terus aku dapet job yang lumayan, alhamdulillah. Job dulu baru aku hamil ya nggak sih? Apa kemarin? Ini cuma selang sedikit kayak, cuma selang Job sedikit dulu doang apa gitu. aku dulu hamil? Job dulu. Kayaknya mungkin kamu udah hamil duluan, cuman kamu baru ngetesnya, Oh, kayaknya pas iya, udah dapet iya. pas dapet job, karena cuma selang beberapa hari doang kayaknya, ya kan. Jadi aku percaya banget itu tuh rezeki anak istri itu. Dan hidup jadi ada tujuannya. Iya, jadi kayak dan banyak berubah lah, aku jadi lebih nggak se-egoisnya gue, jadi lebih tidak egois meskipun masih egois, cuman egoisnya sudah lumayan ketaker lah gitu. Dan kalau dulu hidup yang penting buat gue doang, kalau gue susah gue sendiri. Kalau sekarang tuh udah pikiran kalau amit-amit gue susah, anak istri gue susah, nah jadi gimana caranya jangan sampai susah gitu. Itu kalau menurut aku sih pengalaman yang paling berharga yang menjadi pelajaran juga. Inilah salah satu kelebihan dan bukan kelebihan sih, ini adalah salah satu berkah punya istri. Karena contohnya pas lagi bikin vlog aja, gue nggak perlu pusing-pusing bikin pertanyaan, dia nanya, gue jawab, gue tanya balik. Enak kan? Jadi pertanyaannya sama, apakah pengalaman terbaik atau yang paling berkesan selama kamu hidup berarti ya? Iya. Ya, selama kamu hidup 29 tahun. Yang baru aja 29 tahun kemarin. Iya. Ya, apa dong? Pengalaman terbaik itu adalah ketika aku ada beberapa sih. Pengalaman waktu aku terobsesi menjadi seorang penyanyi dari kecil. Iya. Ya. Terus. Dan orang tua aku tuh bener-bener yang nge-push banget, ngedukung banget aku. Sampai akhirnya aku, singkat cerita, sampai akhirnya aku dari SD, SMP, SMA, kuliah itu bener-bener seni. Dan akhirnya gara-gara seni itu sendiri aku jadi bisa ketemu kamu sendiri, ketemu kamu juga. Sama ya pengalaman aku ketika aku bareng sama kamu tuh banyak banget hal yang memang baru aku tahu tentang hidup gitu, karena dulu aku bener-bener polos aja. Iya. Polos. Bukan. Gue dibilang polos tuh bukan lugu yang nggak tahu apa-apa gitu, bukan. Aku nanti bukannya nggak gaul, cuman keragaman orang yang kamu berteman itu kurang luas. Iya, jadi kayak kamu tuh lebih berteman dengan orang yang tipe-tipe sama kamu gitu. Iya. Aku tuh polos nggak sih sebenarnya? Karena aku ngerasa bukan polos yang lugur gadis desa gitu ya, bukan. Maksudnya dalam menjalani hidup, dalam melihat karakter orang lain gitu pas dulu gitu. Iya, aku melihat kamu mungkin polosnya mungkin karena kamu saat itu tidak ada pengalaman dengan bergaul dengan berbagai macam karakter orang gitu kayaknya. Teman kamu banyak, cuma kayaknya saat itu mungkin kamu entah kamu tidak sengaja memilih atau memang kamu memilihnya teman-temannya yang kira-kira satu frekuensi sama kamu doang. Jadi yang pergaulannya, yang hobinya sama gitu. Jadi kayak kurang beragam. Jadi mungkin ya sudut pandangnya cuman satu aja gitu ya. Makanya suka banyak kaget kalau lihat begini ketemu begini gitu ya. Iya, dan memang kaget juga. Aku kan memang dari Bandung gitu kan. Yang memang teman-teman aku ya alhamdulillah tuh yang benar-benar lempeng gitu kan. Lempeng ketemu gue yang gaul kan. Gila. Iya, dan ketemu orang Jakarta yang ternyata memang ternyata aku pikir tuh di Bandung aku tuh udah gaul gitu kan. Udah ngeliat orang-orang menurut aku bandel itu seperti itu, ternyata di Jakarta jauh lebih. Padahal aku gaulnya nggak gaul banget juga sih. Gaul pada masanya. Justru pas aku kenal kamu itu aku sudah tidak terlalu gaul.
Iya. Jadi aku ngerasa aku tuh gaul-gaulnya banget itu tuh. Ya kayak bener-bener yang harus mikirin segala macam, dari gaya, dari rambut, tren, segala Tapi macam. untung aku nggak sama kamu sih waktu itu. Iya. Waktu Kok masih kecil? Oh, iya. Masih kecil. Bener-bener, aku masih SD, masih SD. Kagak mungkin gua taksir, iya. Iya, Iya. Bisa Tete belum jadi. bisa masuk penjara, belum ada tete ya. Iya, Nggak mungkin, nggak mungkin. Istilah aku tuh kayak masa gaulnya kan pas 2001 lah, baru balik ke Indonesia tuh, Ya baru ampun, 2001 baru tuh umur 23 tahun aku kan. 10 tahun 2001 ya, mohon maaf ya. Iya, iya, iya. Itu pun telat gaul umur 23. Kayaknya kalau anak Jakarta tuh dari umur 16 tuh ngerasa udah gaul banget kayaknya. Oke. Ya kan, nggak sih? Bisa, bisa. Aku masih belum pakai bra. Iya, masih pakai miniset. Bisa kayak miniset kayaknya. Kayaknya belum pakai miniset deh. Yang ada gambar panda, ada gambar macan di belakang gitu kan. Tahu banget ya. Tahu banget lah. Kau bisa tahu? Kan pernah umur segitu, terus Emang kamu pernah pakai miniset? kan kelihatan kalau teman-teman sekolah bahkan suka gambar panda, gambar apa gitu. Oke, Iya. oke, Dan- masuk. Dan adik gue kan cewek Oh iya, semua 3. bener. Iya dong. 4 malah sekarang adiknya. Oke. Hal apa yang paling kamu hargai dari aku? Hal yang paling aku hargai dari kamu adalah kamu sangat bisa menjaga diri dan punya prinsip banget. Prinsip dalam artian kayak kamu bisa menghargai kebebasan yang aku kasih. Dan itu kayak kenapa sih? Itu mungkin one in a million kali ya. Gitu, dan mungkin itu juga kenapa orang atau bahkan kamu ngerasa kayak Tom, kamu kok kayak nggak pernah cemburu? Bukan nggak pernah cemburu, pernah cemburu. Cuman aku Cuma gengsi. bukan cemburunya bukan karena kamu pergi bebas atau kamu pergi sama teman, karena kamu bisa menunjukkan sikap yang aku tidak perlu cemburu gitu. Karena kamu benar-benar kayak kamu inisiatif, kamu ngasih tahu, kamu dan kamu mengenalkan semua teman kamu dan semua lingkungan kamu, even kayak cowok yang pernah suka sama kamu pun kamu bilang ya dia pernah suka, dia pernah deketin, dan malah kadang pun dikenalin, dan ya udah kita saling kenal dan gak ada masalah gitu. Karena aku pada intinya juga bukan tipe orang yang sangat posesif kayak mantan atau misalnya sama orang yang pernah deketin kamu terus kayak ketemu jadi kayak sensi gimana, aku tinggal lah, karena setiap orang punya hak untuk suka sama orang, masalah diterima nggak terima itu kan ya udah masing-masing gitu ya. Yang penting saling menghargai. Saat orang itu tahu misalnya dia nggak bisa dapetin kamu, yang dapetin aku, ya udah ya it's a fair game gitu sih gitu. Jadi kayak aku selalu menghargai kamu, cara kamu menjaga diri dan mempunyai prinsip dalam menghargai kebebasan dalam suatu hubungan. Ya sih. Oke, sekarang aku juga menanyakan yang sama ke kamu. Soalnya ini pertanyaannya menarik banget nih. Apa yang paling kamu hargai dari diri aku? Meskipun diri aku mungkin nggak ada harganya kali. Aduh. Banyak sih. Wah, banyak ternyata gue. Iya dong, makanya aku bisa langgeng sama kamu. Iya, Amin. dan mau menjadi amin dan mau menjadi ibu dari anakku, asik. Iya, kamu tuh selalu menghargai apa yang aku mau gitu. Terus apa ya, kamu sangat bertoleransi. Itu dia memberi aku kebebasan, nggak pernah larang-larang, nggak pernah kayaknya, nggak pernah ya, nggak tahu deh, seingat aku sih nggak pernah ya. Terus udah gitu aku bisa jadi diri aku sendiri dan selalu mendukung apa aja yang menurut kamu itu positif buat aku gitu. Apa ya, banyak banget sih, makanya aku bisa nyaman, dan ya itu aku bisa jadi diri aku sendiri gitu, tanpa aku harus takut ketika aku lagi sama kamu atau misalnya aku lagi nggak sama kamu gitu. Bener-bener itu kalau buat aku sih itu salah satu kunci untuk supaya hubungan dia lancar, karena kan ya kita kan pengennya kan selamanya bersama. Dan kalau itu udah dimulai dengan kepura-puraan atau kayak kemunafikan atau dua karakter, itu kan sampai kapan sih kita mau capek kayak gitu. Jadi misalnya kayak di depan teman harus jaim sedikit, kalau nggak ada pasangan
Jaya mungkin kalau aku sih mungkin kalau depan cowok mungkin ngomong agak lebih sembarangan. Kalau ada kamu tetap sembarangan, cuma lebih difilter dikit gitu. Cuman maksudnya kayak ya aku mungkin agak sedikit bedanya di situ. Cuman bukan jadi yang kayak wah kalau ada cewek itu benar-benar langsung berubah image segala macam, enggak sih gitu. Karena menurut aku kayak apa adanya adalah kunci Selamat datang. adalah kunci dari Silakan suatu masuk. hubungan. Karena kalau semuanya kita mulai dengan kepura-puraan, Nggak akan nyaman lah, kita kan bakal hidup iya. seumur hidup gitu sama. benar. Dan berapa lama sih kita bisa hidup berpura-pura dan akan berapa lama kita kuat nahan di hati ya nggak sih? Iya, Iya itu sih. iya, benar. Betul. Terima kasih Kak. Ya. Telah Kayaknya menjadi suami saya. aduh, saya terima kasih banget Anda sudah menjadi istri saya dan sudah cukup tahan meladeni keegoisan saya. ya dan saya banyak belajar kalau egois itu harus dikurangi. Meskipun terkadang perlu juga. Ya enggak? Iyalah. Karena kita masing-masing egois di sisi masing-masing dan saling mengisi ya nggak sih? Iya. Yang penting sih kita harus saling mengingatkan, komunikasi terus. Kalau ada apa-apa diomongin gitu. Nah, sepertinya pas nih, kita udah sampai tempat tujuan, mau meeting. Jadi Nanti pulangnya kita lanjut ya. Oke, thank you guys for watching. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan dan menjadi Buat yang kepo. ya siap pengalaman juga. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di episode konti selanjutnya. Bye.